Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan farmakologi toksikologi 1 ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang farmakologi, obat-obat yang bekerja di saluran cerna. Nah, pada kasus ini yang akan kita bahas adalah tentang diare. Nah, nanti ini juga akan kita praktikumkan ya. Jadi nanti kita akan menguji aktivitas berbagai obat anti diare. Jadi nanti diujikan ke hewan uji. Nanti kita bandingkan mana anti diare yang lebih efektif. Tuh ya. Oke, nanti kita juga kaitkan dengan mekanisme kerjanya. Oke, lanjut. Ini visi misi seperti biasa ya. Capaian pembelajaran ini juga sama. Intinya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan bagaimana patofisiologi diare itu sendiri dan apa pilihan terapi yang digunakan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini outline-nya. Jadi yang pertama kita bahas diare itu sendiri apa, bagaimana patofisiologinya. Yang kedua itu kita membahas macam-macam anti diare. Yang ketiga kita membahas bagaimana mekanisme kerja dari anti diare tersebut. Oke, ini referensi yang digunakan, silahkan nanti dipelajari lagi. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu diare. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan diare? Tuh. Nah, mungkin semuanya sudah familiar dengan diare dan bahkan mungkin sudah pernah mengalaminya ya. Nah, jadi diare itu sendiri adalah suatu kondisi yang ditandai dengan encernya tinja. Jadi, konsistensi tinjanya itu encer yang dikeluarkan dengan frekuensi BAB yang lebih sering. Jadi diare itu ada dua, frekuensinya sering dan konsistensinya mengalami perubahan menjadi encer. Nah, jadi diare tadi dilihat dari dua, frekuensi yang lebih sering dan konsistensi yang lebih encer. Nah, frekuensinya biasanya seperti apa? Nah, secara umum frekuensinya itu memang dikatakan diare jika lebih dari 3 kali. Jadi lebih dari atau sama dengan 3 kali itu sudah dikatakan diare dalam 1 hari ya, dalam 1 hari. Tapi kalau memang ada, tapi tiap individu itu sebenarnya berbeda-beda. Kalau memang ada yang memang tiap harinya dia BAB-nya sampai 3 kali, tapi dengan frekuensi yang normal, dengan konsistensi yang normal dan tidak mengalami permasalahan, ini bukan diare ya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan diare itu sendiri harus dilihat dari dua kategori tadi. Balik lagi, yang pertama adalah bagaimana konsistensinya dan kedua adalah bagaimana frekuensinya. Secara umum dikatakan diare kalau konsistensinya encer, kemudian encer atau lembek ya, ataupun frekuensinya itu sama dengan atau lebih dari 3 kali. Tuh. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di gambar sini. Nah, ini kan lambung ya. Ini ketika minum, ini di lambung, di proses pencernaan, kemudian ini ada di usus ya. Di usus halus itu proses penyerapan makanan, sari-sari makanan. Nah, ini yang pembentukan feses itu di mana? Di usus besar. Nah, kita mungkin masih ingat ya kalau teman-teman balik lagi ke pelajaran anatomi fisiologi manusia. Fungsi usus besar itu adalah menyerap sisa air elektrolit yang masih belum diserap di usus halus dan juga dia membentuk feses. Nah, ini fungsinya di usus besar. Jadi kan kalau secara normal ketika seseorang makan, maka nanti makanannya masuk ke sini nih, masuk ke dalam saluran cerna. Di lambung nanti makanannya akan dipecahkan ya oleh asam lambung. Kemudian nanti akan dialirkan ke usus halus. Di usus halus terjadilah penyerapan makanan. Nah, kemudian nanti akan ada nih makanan, ini usus halus usus halus. Jadi dari lambung tadi akan disampaikan ke usus halus, di sini terjadi penyerapan makanan. Kemudian nanti dari usus halus itu dibawalah ke usus besar. Nah, di usus besar sini itu nanti akan terjadi reabsorpsi, sebenarnya penarikan air dan elektrolit lagi ke dalam tubuh. Tujuannya adalah untuk menyerap air dan elektrolit yang di usus halus tadi masih belum diserap gitu. Dan juga di usus besar ini pembentukan feses terbentuk. Nah, teman-teman paham ya sampai sini? Jadi bisa kita lihat di sini, ini kalau yang normal, kalau secara normal jadi ketika makanan tadi ini masuk ke dalam usus besar, idealnya terjadi proses reabsorpsi, penarikan kembali air dan elektrolit yang ada di dalam
usus besar ini. Nah, dalam usus besar ini ditarik lagi, dibawa lagi ke dalam tubuh gitu. Idealnya seperti itu. Tetapi pada orang yang mengalami diare, di sini air dan elektrolit yang lewat ke dalam saluran cernanya, terutama di usus besarnya ini, yang diserap itu sedikit nih, yang diabsorpsinya itu sedikit gitu. Sehingga apa? Karena yang diserap tadi sedikit, maka yang dikeluarkan itu banyak. Inilah yang menyebabkan konsistensi dari BAB itu encer atau lembek gitu. Karena apa? Karena harusnya air dan elektrolit yang diserap itu malah tidak diserap. Dia dikeluarkan lewat feses tadi. Akhirnya fesesnya konsistensinya menjadi lembek ataupun encer. Dan juga dia frekuensinya itu akan lebih sering. Itu yang bisa kita lihat dari perbedaan usus besar pada pasien yang normal dan juga yang mengalami diare. Nih. Kemudian ini beberapa penyebab diare. Jadi penyebab diare di sini banyak sekali. Salah satunya adalah infeksi baik dari bakteri, virus atau parasit. Kemudian adanya malabsorpsi. Jadi di sini gangguan pada penyerapan air dan elektrolit ya. Ada alergi. Nah, kemudian ada karena pengaruh obat-obatan, jadi kayak efek samping penggunaan obat. Kemudian ada makanan dan minuman. Kemudian ada keracunan. Kemudian ada imunodefisiensi, jadi gangguan pada sistem imunnya. Kemudian juga bisa disebabkan karena adanya penyakit atau gangguan pada saluran cerna. Jadi banyak sekali sebenarnya penyebab terjadinya diare. Tuh. Oke. Next, kita lanjut lagi. Nah, ini patofisiologi terjadinya diare. Tadi secara garis besar sudah saya sampaikan. Diare itu terjadi karena harusnya reabsorpsi natrium dan air itu masuk ke dalam tubuh lagi, tetapi karena pada pasien diare tadi harusnya dia diserap, itu malah tidak terserap. Nah, kenapa bisa tidak terserap? Nah, ini kita bahas di patofisiologinya. Yang pertama kita bahas dulu terkait, jadi patofisiologi diare ini secara garis besar itu dibagi menjadi 4. Ada secara osmotik, ini berpengaruh dengan tekanan osmotik. Kemudian ada eksudatif, jadi eksudat ini biasanya dengan inflamasi. Kemudian ada sekretori, pengeluaran dari cairan yang ada di saluran cerna. Kemudian motor, ini karena pengaruh sistem saraf. Gitu. Oke, kita bahas satu-satu dulu dari tekanan osmotik. Nah, teman-teman tahu ya tekanan osmotik ya di dalam tubuh, dimana diare itu terjadi ketika terjadinya peningkatan tekanan osmotik pada saluran cerna kita gitu. Nah, kenapa bisa terjadi peningkatan tekanan osmotik? Di sini bisa terjadi karena harusnya makanan kan harusnya tuh diserap dengan baik gitu. Tetapi pada pasien yang mengalami diare, makanannya tidak dapat terserap dengan baik sehingga tekanan osmotik dalam rongga usus itu meningkat. Nah, jadinya terjadilah pergeseran air elektrolit ke dalam rongga usus. Nah, ini menyebabkan isi rongga usus itu berlebihan sehingga timbullah diare. Nah, nih. Jadi tadi ketika terjadi peningkatan tekanan osmotik, terjadilah transfer cairan tadi ke gastrointestinal, terjadilah diare. Gitu nih kalau kita lihat dari gambar sini, nih adanya tekanan osmotik pada usus besar ya, di mana harusnya air dan elektrolit itu direabsorpsi kembali, tetapi di sini tidak bisa direabsorpsi. Karena apa? Karena pada pasien ini dia mengalami gangguan, yaitu makanannya tidak bisa terserap dengan baik. Ketika makanan tidak bisa terserap dengan baik kan ya, maka tekanan osmotik pada rongga ususnya ini meningkat. Nah, ketika tekanan osmotik pada rongga ususnya meningkat, apa yang terjadi? Gitu. Air dan elektrolit yang harusnya diserap itu akan berubah. Dia balik ke usus besar tadi. Nah, ketika dia masuk ke usus besar, otomatis nih di dalam usus besar ini kayak akan cairan tadi. Jadi air dan elektrolit tadi itu menumpuk di usus besar. Nah, inilah yang menyebabkan diare. Itu yang pertama, karena tekanan osmotik. Kemudian yang kedua ini karena eksudatif. Eksudatif ini itu terjadi
karena ada gangguan pada mukosa intestinal, jadi gangguan pada mukosa saluran cerna, kemungkinan karena inflamasi. Contoh, inflamasi karena bakteri, masuknya bakteri atau virus ke dalam tubuh gitu, terutama ke dalam saluran cerna. Ketika ada bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh ya, intinya ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh, maka sistem imuniti di saluran cerna bekerja. Terjadilah proses inflamasi. Nah, jadi pada nih di sini misalkan nih contohnya, ini terjadinya proses inflamasi nih. Nah, jadi ketika ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh itu terjadi proses inflamasi sebagai upaya pertahanan tubuh tadi. Nah, adanya proses inflamasi ini menyebabkan pada usus besar ini mengalami gangguan, terutama pada mukosanya ya. Jadi mukosa pada usus besar itu mengalami gangguan. Nah, adanya gangguan pada mukosa usus besar ini itu menyebabkan peningkatan dari isi si usus besarnya sendiri, terutama yang disebabkan oleh eksudat. Kan kita ingat ya, salah satu yang dari proses inflamasi itu menumpuknya cairan, akhirnya menyebabkan bengkak atau tumor ya. Nah, itu sama, akhirnya di daerah ususnya ini itu terjadi kelebihan eksudat gitu. Ini juga yang menyebabkan diare. Tuh, itu yang kedua. Oke, lanjut lagi kita bahas yang ketiga, sekretori. Jadi ini yang berkaitan dengan sekretori atau pengeluaran dari saluran cerna itu sendiri. Nah, di sini pada patofisiologi sekretori itu terjadi perubahan pada gastrointestinal yang disekresikannya. Biasanya itu disebabkan oleh enterotoksin atau zat racun dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika ada bakteri itu yang masuk ke dalam tubuh nih, jadi di bagian sini sekretori diarrhea ya. Jadi ketika ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu otomatis akan menyebabkan pelepasan enterotoksin, toksin dari luar pada saluran cerna kita. Akhirnya apa? Nah, akhirnya akan menyebabkan perubahan pada bagian yang disekresikan oleh saluran cerna kita ini. Nah, adanya toksin yang dikeluarkan oleh bakteri tadi itu akan menyebabkan peningkatan dari isi saluran cerna kita tadi gitu. Nah, jadi adanya toksin tadi pada saluran cerna, intinya adanya toksin pada saluran cerna itu akan mengubah. Jadi si saluran cerna kita, usus besar tadi, itu dia akan mensekresikan air dan elektrolit. Jadi yang harusnya dia diserap itu malah disekresikan, dihasilkan. Nah, endingnya adalah diare. Nah, ini sudah ada 3 ya. Jadi dari osmotik, eksudat, sekretori intinya sama. Kemudian yang terakhir motor ini dari sistem saraf kita ya. Jadi dari sistem saraf simpatis maupun parasimpatis. Di sini juga ada beberapa kemungkinan ini dipengaruhi oleh sistem saraf kita, sistem saraf otonom kita. Nah, nanti bisa menyebabkan hipermotilitas. Jadi kelebihan pada motilitas di usus besarnya ya. Jadi berbeda ya motilitas di usus besar sama di motilitas di usus kecil. Kalau usus kecil itu fungsinya untuk semakin tinggi motilitas, maka diharapkan pada saluran cerna itu akan semakin banyak pencernaan makanan itu akan semakin baik gitu, terutama pada lambung dalam mencerna makanannya, sehingga ketika sampai ke usus halus itu makanan akan lebih banyak yang diserap. Sedangkan kalau motilitas pada usus besar itu berpengaruh pada cepat atau tidaknya makanan atau zat yang ada di dalam tubuh itu bertahan. Jadi berpengaruh pada waktu pengosongannya itu. Nah, di sini dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Ini bisa dilihat yang pertama itu yang bisa dipengaruhi adalah peningkatan dari gerakan peristaltik sendiri. Kalau gerakan peristaltiknya meningkat, otomatis waktu makanan yang berada di dalam di dalam saluran cerna itu akan meningkat gitu. Jadi pengosongan lambungnya cepat, akhirnya terjadilah diare. Nah, kemudian juga bisa pengaruh sistem saraf otonom itu menurunkan dari tekanan peristaltik itu sendiri pada saluran cerna. Nah, kalau
gerakan peristaltik itu menurun, maka sangat memungkinkan terjadinya pertumbuhan bakteri di saluran cerna. Bakteri semakin banyak di saluran cerna itu bisa menyebabkan dekonjugasi dari asam empedu. Nah, kita tahu kalau terjadi dekonjugasi asam empedu itu nanti akhirnya akan menyebabkan gangguan pada proses absorpsi. Proses absorpsinya terganggu, terutama proses absorpsi lemak ya. Kemudian juga menyebabkan peningkatan dari sekresi saluran cerna itu juga meningkat, akhirnya diare. Jadi teman-teman, intinya secara garis besar patofisiologi diare itu bisa disebabkan oleh perubahan tekanan osmotik, eksudatif karena adanya inflamasi, perubahan sekretori karena adanya toksin dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh, kemudian juga dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Nah, tadi perubahan-perubahan itu, kuncinya satu, perubahan-perubahan itu menyebabkan sekresi, menyebabkan reabsorpsi yang seharusnya air dan elektrolit itu diserap ke dalam tubuh itu malah tidak bisa, sehingga yang terjadi adalah air dan elektrolit itu menumpuk di saluran cerna, terutama di usus besar, akhirnya menyebabkan konsistensi dari feses itu, frekuensi dari feses atau frekuensi dari BAB itu meningkat gitu. Jadi itu intinya secara garis besar bagaimana patofisiologi terjadinya diare. Oke, lanjut lagi. Nah, ini intoleransi laktosa. Ini juga salah satu yang bisa menyebabkan diare. Nah, bagaimana bisa terjadi diare pada pasien yang mengalami intoleransi laktosa? Umumnya ini terjadi pada anak-anak ya. Sering sekali yang mengkonsumsi susu sapi gitu. Kenapa? Karena laktosa itu kan dia merupakan karbohidrat yang terdapat di susu mamalia ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kalau pada keadaan normal, laktosa itu ketika dia masuk ke dalam saluran cerna, dia harus diubah dulu nih. Laktosa itu harus diubah menjadi apa? Menjadi glukosa dan galaktosa. Kalau dia sudah diubah menjadi glukosa dan galaktosa, itu baru bisa diabsorpsi oleh tubuh. Jadi baru bisa diserap oleh tubuh. Itu idealnya seperti itu. Tetapi pada orang yang mengalami intoleransi laktosa, nih di sini pada orang yang mengalami intoleransi laktosa, itu laktosanya tidak bisa untuk diubah menjadi glukosa dan galaktosa. Akhirnya apa? Tidak terjadi absorpsi dari laktosa ini sendiri. Tidak adanya absorpsi dari laktosa itu menyebabkan laktosa nanti sampai ke daerah kolon. Ketika dia sampai ke daerah kolon, apa yang akan terjadi teman-teman? Nah, ketika laktosa tadi yang tidak dipecah itu berada di daerah kolon, maka itu bisa menyebabkan jadi ketika dia tidak diserap, tidak diabsorpsi, maka di sini laktosa ini akan nanti difermentasi oleh bakteri yang ada di kolon. Nah, nih bakteri yang ada di kolon tadi itu adalah proses fermentasi, kemudian di sini terbentuk gas, kemudian adanya pembentukan asam organik, ada pembentukan gas dan aktivitas dari tekanan osmotik sendiri. Akhirnya apa teman-teman? Nah, pada orang yang mengalami intoleransi laktosa, itu pada anak-anak terutama ya, ketika dia mengalami intoleransi laktosa ini, fesesnya biasanya mengambang. Kenapa? Karena tadi gasnya tinggi gitu. Kemudian kita ke sebelum kita lanjut, di sini juga tadi kan ini ketika laktosanya dia sampai ke kolon, maka ini yang akan terjadi. Jadi tadi intinya adalah laktosa yang sampai ke kolon itu akan difermentasi oleh bakteri sehingga terbentuklah gas, terbentuk asam organik gitu ya. Nah, ini nanti menyebabkan terjadinya iritasi. Iritasi itu menyebabkan nanti peningkatan motilitas. Jadi nanti dia akan semakin meningkat kerja dari si kolonnya di sini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nanti terjadilah diare. Nah, kemudian kalau laktosa tadi yang ada di usus nih, laktosa yang ada di usus sebelum dia sampai ke kolon, kan dia tidak bisa diabsorpsi. Maka apa yang akan terjadi? Nah, laktosa tadi yang dia tidak diabsorpsi itu akan menyebabkan perubahan tekanan osmotik. Tadi sama intinya kayak
patofisiologi yang sebelumnya. Harusnya kan dia diserap, tapi karena tidak diserap maka tekanan osmotiknya berubah. Nah, maka air dan elektrolit yang ada di dalam tubuh itu akan disekresikan keluar sini ke dalam saluran cerna gitu. Sehingga di saluran cerna ini nanti dia akan memperbesar volume zat yang ada di dalam salurannya cerna ini. Nah, karena tadi di sini volumenya semakin besar, maka itu akan merangsang gerakan peristaltik menjadi lebih cepat. Nah, gerakan peristaltik yang cepat ini itu menyebabkanlah diare. Jadi secara singkat seperti itu ya, bagaimana patofisiologi intoleransi laktosa. Jadi ada 2 secara garis besar di bagian ususnya atau di bagian kolonnya. Kalau di bagian usus ini sama, intinya terjadi reabsorpsi dari Na, dari elektrolit dan air yang harusnya dia diserap oleh tubuh, itu malah dia dikeluarkan ke dalam saluran cerna. Kemudian di bagian kolon di sini terjadi fermentasi yang menyebabkan pembentukan gas dan asam-asam organik kayak asam amino, asam laktat, kemudian asam lemak rantai pendek kayak asam asetat, asam butirat ataupun propionat. Yang ini bisa menyebabkan iritasi dan juga meningkatkan motilitas dari kolon itu sendiri. Akhirnya terjadilah BAB atau diare tadi. Oke, next kita lanjut lagi ke simptom. Nah, ini gejala dari diare itu sendiri. Jadi bisa merasa pusing ya. Kemudian dia bisa mengalami muntah. Kemudian dia bisa menyebabkan bagi kram, abdominalnya mengalami kram perut. Kenapa bisa? Tadi kan terjadi peningkatan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik meningkat ini beresiko menyebabkan nyeri pada bagian abdominalnya. Kemudian headache, pusing, kemudian menyebabkan diare tadi dan juga bisa menyebabkan demam. Jadi ini beberapa gejala atau simptom yang menunjukkan adanya diare di dalam tubuh. Oke, lanjut. Nah, ini klasifikasi diare sendiri. Diare itu kalau berdasarkan durasinya dia dibagi menjadi akut dan kronis. Kalau kronis itu biasanya kalau sudah lebih dari 4 minggu dan gejalanya menetap, dia disebut kronis. Umumnya kalau diare kronis itu disebabkan oleh adanya gangguan pada saluran pencernaannya. Berarti sudah mengalami gangguan atau kerusakan pada saluran cerna itu sendiri gitu. Kemudian kalau dilihat ada tidaknya infeksi, itu diare bisa diklasifikasikan menjadi spesifik dan non-spesifik. Kalau spesifik ini berarti kita bisa menentukan penyebabnya apa, kayak infeksi dari bakteri, virus, parasit gitu. Sedangkan kalau non-spesifik ini tidak diketahui apakah di sana ada infeksi atau tidak. Kemudian untuk klasifikasi diare sendiri berdasarkan derajat dehidrasinya, ada yang tanpa dehidrasi, ringan dan juga sedang. Oke, jadi tadi teman-teman yang bisa kita simpulkan dari patofisiologi diare yang terjadi adalah karena yang pertama reabsorpsi yang harusnya air dan elektrolit itu diterima oleh tubuh ini malah dikeluarkan. Akhirnya kondisi tubuh itu akan mengalami kekurangan cairan dan juga elektrolit gitu. Nah, itu yang menyebabkan pertolongan pertama pada pasien diare itu adalah mengganti cairan yang hilang tadi. Jadi biasanya menggunakan cairan pengganti kayak oralit dan lain-lain. Baru kemudian kita atasi gejala yang lainnya, seperti misalkan diarenya tadi kita kurangi frekuensinya. Tapi perlu diingat, obat-obat diare yang dia mengurangi gerakan peristaltik, yang dia mengurangi mengurangi sekresi atau mengurangi penyerapan air dan elektrolit ke dalam usus besar, itu semua sebenarnya adalah hanya untuk mengurangi gejalanya saja, hanya untuk mengurangi diarenya saja, tetapi dia tidak mengatasi penyebabnya. Nah, untuk mengatasi penyebabnya itu nanti harus diketahui apakah penyebabnya spesifik atau tidak. Jika diketahui penyebabnya spesifik tadi, maka bisa kita atasi penyebabnya dikombinasi dengan obat-obat yang bisa menurunkan motilitas dari asam lambung itu sendiri, motilitas dari diare itu sendiri, pergerakan usus besar. Oke, next
Nah, ini ada beberapa tipe diare, jadi ada beberapa jenis diare juga. Ini diare karena Zollinger-Ellison. Itu kemudian ada juga di sini karena bakteri, kolera, E. coli, Staphylococcus ataupun Clostridial. Kemudian ada diare yang disebabkan oleh adanya gangguan inflamasi. Di sini contohnya karena IBD ya, inflamasi bowel disease. Jadi karena ada gangguan pada saluran cernanya. Kemudian ada diare karena ketidakseimbangan osmotik. Kemudian ada diare yang terjadi karena resection dari ilium itu sendiri gitu. Dimana di sini asam empedu asam mengalami resection ilium dari asam empedu, kemudian terjadi stimulasi dan juga menyebabkan adanya sekresi dari kolon itu sendiri. Nah, jadi ini ada beberapa tipe diare gitu ya yang bisa dilihat dari sini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan tadi bertanya bagaimana patofisiologinya, intinya sih sama saja patofisiologinya dengan 4 patofisiologi sebelumnya, yang dipengaruhi oleh tekanan osmotik, yang dipengaruhi oleh sekresi, yang dipengaruhi oleh adanya eksudat atau tidak, dan yang dipengaruhi oleh sistem saraf kita gitu. Jadi sama prosesnya, intinya endingnya adalah dimana reabsorpsi dari air dan elektrolit itu sendiri itu tidak bisa terabsorpsi dengan baik, akhirnya dia menumpuk di saluran cerna seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Ini agen anti diare. Tadi kan sudah kita bahas tuh diarenya itu apa, patofisiologinya itu seperti apa. Kemudian agen anti diarenya sendiri di sini ada loperamid. Ada loperamid, kemudian ada dipenoksilat. Dipenoksilat ini dia mirip dengan loperamid cara kerjanya, tetapi penggunaan dengan dosis yang besar itu bisa menimbulkan efek opioid pada sistem saraf pusat sehingga beresiko menyebabkan ketergantungan. Nah, jadi kita bahas satu-satu di sini ya. Kalau loperamid ini sebenarnya dia agonis opioid, jadi ini mekanisme kerjanya. Loperamid ini dia aktif pada reseptor mu yang ada di sistem saraf. Nah, di sistem saraf enterik ya, kita tahu reseptor mu itu tidak hanya ada di otak, reseptor mu itu ada di saluran cerna ya, ada di berbagai jaringan juga ada di dalam tubuh. Nah, loperamid ini dia bekerja pada reseptor mu yang ada di sistem saluran cerna. Sehingga ketika loperamid itu berikatan dengan reseptornya, maka dia akan menimbulkan efek yang sama kayak opioid. Karena dia tadi agonis dari opioid. Nah, ketika dia berikatan dengan reseptornya, si loperamid tadi reseptor mu yang ada di saluran cerna, maka itu akan menyebabkan motilitas atau gerakan dari saluran cerna itu akan melambat gitu. Tetapi hebatnya si loperamid ini dia itu tidak bisa terabsorpsi dengan baik ke sistem saraf pusat. Jadi dia tidak bisa melewati sawar darah otak. Nah, karena dia tidak bisa melewati sawar darah otak, maka loperamid ini efek samping untuk menyebabkan ketergantungan itu kecil. Tetapi jeleknya loperamid tidak bisa sebagai analgetik, karena kalau analgetik kan pengaturan nyerinya itu di sistem saraf pusat kita ya. Nah, sedangkan loperamid itu nggak bisa masuk ke sana, jadi dia nggak punya daya analgetik. Tetapi ketika dia berikatan dengan reseptor mu yang ada di sistem saluran cerna, dia akan memperlambat saluran cerna. Nah, ini kelebihan loperamid dibandingkan dipenoksilat. Dipenoksilatnya sama, dia juga adalah agonis dari opioid, punya mekanisme kerja yang sama juga di reseptor mu. Tetapi jeleknya kalau dipenoksilat ini dengan dosis yang lebih besar itu dia bisa menembus sistem sawar darah otak sehingga punya resiko ketergantungan. Jadi dia bisa mengalami efek dari opioid itu sendiri. Nah, loperamid ini dia hanya digunakan pada diare yang non-spesifik. Tidak boleh kalau dia digunakan pada diare yang disebabkan oleh adanya infeksi. Kenapa? Nah, karena kalau loperamid ini diberikan pada diare yang mengalami infeksi, itu dia tidak mengatasi penyebabnya. Akhirnya nih si
usus besar tadi gerakannya kan nih melambat nih. Gerakan melambat otomatis bakterinya nanti akan menumpuk di sini, padahal bakteri itu harus dikeluarkan. Gitu. Itu yang tidak diharapkan dari penggunaan loperamid pada diare yang disebabkan oleh infeksi. Sehingga tidak semua diare itu butuh loperamid, jadi diperhatikan lagi. Kemudian untuk efek sampingnya dia kecil. Nah, kalau nanya gimana sih ciri-ciri bedanya dari diare yang spesifik sama tidak spesifik? Biasanya kalau diare spesifik itu khas dia ditandai dengan baunya, kemudian kadang berbusa, habis itu berdarah, kemudian berbusa, berdarah, baunya itu kayak bau terbakar. Nah, dari situ tuh bisa diketahui kalau dia tuh spesifik disebabkan oleh adanya bakteri ataupun virus. Nah, nanti bagaimana yang lebih spesifik? Jadi misalkan kalau amuba itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di pharmaceutical care. Di farmakologi kita bahas secara sederhananya saja. Jadi kita bahas tapi dikuatin di mekanisme kerjanya. Tuh. Nah, kemudian itu sudah obatnya ada 2, lanjut lagi ada obat yang bekerja di sini komponen bismut. Nah, bismut subsalisilat biasanya ya. Nah, ini dia bisa digunakan untuk mengatasi diare. Dengan cara apa? Jadi dia bisa menyerap dari toksin atau racun yang masuk. Jadi harapannya adalah ketika dia diberikan ke dalam tubuh, bismut ini akan menyerap racun. Kemudian juga ada kaolin dan pektin. Ini juga sama, dia bermainnya juga di penyerapan komponennya. Jadi diharapkan ketika ada toksin atau racun dari bakteri itu diserap oleh kaolin dan pektin ini ataupun oleh bismut tadi, sehingga bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini agen-agen anti diare. Nanti kita bahas mekanisme kerjanya satu-satu ya. Nah, kemudian ada satu lagi di sini saya ketinggalan. Untuk mengatasi dehidrasinya, untuk mengatasi tadi ketidakseimbangan cairan, maka bisa digunakan oralit. Itu ya, atau cairan pengganti lainnya. Nah, kemudian bagaimana Bu untuk penanganan diare yang spesifik? Tadi balik lagi, namanya diare spesifik itu sebenarnya banyak. Bisa yang dia spesifik disebabkan oleh adanya infeksi, atau dia juga bisa disebabkan oleh adanya satu penyakit. Maka yang kita atasi adalah penyakitnya tersebut. Kalau disebabkan oleh infeksi, maka yang kita berikan adalah obat untuk mengatasi infeksi. Misalkan infeksi bakteri, maka obatnya antibiotik gitu. Kalau parasit, maka nanti diberikan obat antiparasit disesuaikan dengan penyebabnya. Seperti itu ya. Kemudian oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi tadi anti diare itu ada yang bersifat adsorben, di mana ini merupakan suatu senyawa pembentuk massa. Dia bersifat hidroskopik. Dia caranya adalah dengan mengikat enterotoksin yang dihasilkan oleh bakteri atau virus ataupun oleh parasit. Kemudian dia akan menyerap air dan meningkatkan massa feses. Tuh, ini contohnya ada kaolin, atapulgit, pektin, dan bismut tadi. Nah, ini jadi nih yang ini sifatnya dia adalah adsorben, atau dia menyerap tadi ya, menyerap dari toksin yang dikeluarkan oleh penginfeksi tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang kedua ada antimotilitas. Jadi kalau antimotilitas ini berarti dia menurunkan motilitas dari saluran cerna tadi. Di sini contohnya ada loperamid. Nah, di sini kita tahu di mana motilitas itu ada di lambung, ada di usus halus, dan ada di usus besar ya. Nah, kalau di lambung, ini efeknya apa? Dia menghambat sekresi dari asam lambung. Gerakan lambung menurun dan juga makanan akan bergerak lambat ke duodenum. Sedangkan kalau di usus halus, antimotilitas itu bisa menyebabkan kontraksi yang menurun, tonus dan spasme periodik menurun, akhirnya peningkatan absorpsi airnya itu lebih besar. Akhirnya apa? Isinya nanti isi dari feses itu akan padat. Kalau di usus besar, ketika terjadi penurunan motilitas, itu menyebabkan gerakannya menurun, spasme ususnya besar, dan akhirnya konstipasi. Nah, inilah efek samping dari penggunaan loperamid gitu. Jadi bisa dipahami ya di sini
Antimotilitas itu intinya dia adalah menurunkan dari gerakan peristaltik tadi, baik di lambung, usus halus ataupun usus besar. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini mekanisme kerja dari anti diare. Jadi sebelum kita ke mekanisme kerja anti diare, ada beberapa poin yang perlu disimpulkan dari patofisiologi. Yang pertama, diare itu menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Kenapa? Karena tadi yang harusnya elektrolit itu diserap tubuh ini malah dikeluarkan sehingga tubuh mengalami kekurangan elektrolit. Yang kedua, itu bisa disebabkan tadi adanya toksin atau racun dari bakteri yang menyebabkan sekresi dari air dan elektrolit pada saluran cerna itu lebih besar, sehingga di sini perlu adanya toksin. Nah, kemudian yang ketiga itu karena tadi terjadi peningkatan motility dari lambung, usus gitu ya, maka di sini terjadi peningkatan motilitas. Nah, jadi teman-teman, obatnya ya kebalikan dari ini. Kalau tidak terjadi ketidakseimbangan elektrolit, maka perlu ditambahkan elektrolit gitu. Kemudian kalau adanya toksin tadi, maka toksinnya harus diserap, toksinnya itu harus dihambat. Kemudian ada peningkatan motilitas, maka obatnya adalah obat yang menurunkan motilitas itu sendiri. Nah, bisa dipahami ya, jadi 3 poin ini obat-obatnya. Kemudian ini mekanisme kerjanya, jadi kita bahas yang pertama nih. Nah, ini tadi adanya toksin tadi ya, dia menyebabkan sekresi atau ketidakseimbangan antara elektrolit yang ada di saluran cerna di dalam tubuh, sehingga perlu ditambahkanlah di sini solusinya oral rehidrasi itu. Nah, itu yang pertama mekanisme kerjanya. Kemudian berikutnya mekanisme kerja dari atsringan atau adsorben tadi nih, dari tanin tadi. Nah, di sini dia kerjanya adalah dia menangkap toksin yang dihasilkan oleh si virus atau patogen bakteri yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, ini yang kedua tadi adsorben. Kemudian yang ketiga ini yang memperlambat gerakan peristaltik. Jadi dia menghambat gerakan peristaltik siapa? Nah, itu adalah nih contohnya loperamid, dipenoksilat, opium, tinctur ataupun morfin. Tetapi tadi saya sampaikan kalau opium, tinctur, dipenoksilat itu mempengaruhi sistem saraf pusat langsung, dia menembus sawar darah otak sehingga resiko untuk mengalami resiko ketergantungan opioid itu sangat besar. Nah, di sini yang paling aman itu, yang relatif aman itu adalah loperamid. Kenapa? Karena loperamid itu dia yang dihambat di saluran cernanya. Jadi dia menghambat reseptor miu yang ada di saluran cerna. Nah, ini sudah ada 3. Kemudian tadi kalau diarenya spesifik disebabkan oleh bakteri misalkan, maka di sini diberilah antibakteri gitu. Kalau disebabkan amuba, anti amuba gitu. Tapi kemudian kalau disebabkan virus, nah kalau virus ini sih biasanya di terapinya itu terapi simptomatik, tapi dilihat lagi nanti kondisi fisiknya seperti apa, apakah memang memerlukan antivirus atau tidak. Kalau misalkan kayak kasusnya kayak COVID-19 kemudian timbul diare ya kan, COVID-19 salah satunya adalah diare, maka dilihat nanti apakah bisa hanya dengan terapi simptomatik dan suportif saja atau memang harus diberikan antivirusnya gitu. Jadi dilihat penyebabnya seperti apa. Tuh, nah ini beberapa mekanisme kerja anti diare. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini bagaimana mekanisme kerja dari larutan rehidrasi oral. Sebenarnya tadi itu sudah kita sampaikan di slide yang tadi, tapi ini dibahas lagi lebih detail. Jadi di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini bisa dilihat oral rehidrasi itu sodium, glukosa gitu. Dia nanti akan masuk ke dalam tubuh, terjadilah reabsorpsi di dalam tubuh. Nah, ini nanti akan mengurangi akan mengganti elektrolit di tubuh yang hilang tadi gitu. Nah, awalnya kan kita tahu tadi toksin dari ini di sini contohnya kolera yang dia contohkan. Toksin dari kolera ini dia menghambat nih penyerapan NaCl ke dalam
tubuh, ke dalam sel tubuh. Tapi akhirnya apa? Natrium dan elektrolit itu dikeluarkan pada saluran cerna gitu. Nah, kemudian dimasukkanlah oral rehidrasi tadi. Mekanisme kerjanya dia masuk menggantikan kekurangan Na dan Cl. Secara sederhananya seperti itu. Tuh. Kemudian ini kalau tadi kita sudah bahas mekanisme kerja dari si oral rehidrasi, maka sekarang selanjutnya kita bahas mekanisme kerja dari opioid loperamid. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan juga di depan ya. Intinya opioid loperamid ini dia merupakan agonis dari opioid. Nah, ketika loperamid ini berikatan dengan reseptor opioid, terutama dia reseptor mu. Jadi ketika loperamid berikatan dengan reseptor mu, maka yang terjadi adalah efek opioid. Di mana efek opioid ini adalah terjadinya penurunan peristaltik. Jadi dia terjadinya penurunan peristaltik pada saluran cernanya. Nah, akhirnya karena terjadi penurunan peristaltik pada saluran cerna, ini gerakannya melambat. Dengan gerakan yang melambat itu, maka ada kesempatan dari usus itu untuk menyerap kembali cairan yang ada di saluran cerna. Gitu. Kemudian ini dia efeknya itu yang paling sering adalah konstipasi ya, jelas karena dia tadi memperlambat gerakan usus. Kemudian dia juga bisa menyebabkan pusing, nausea ataupun kram, tapi kecil. Yang paling sering itu terjadinya konstipasi. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan kehebatan dari loperamid itu sendiri adalah dia itu apa ya istilahnya? Dia tidak bisa menembus sawar darah otak sehingga dia hanya berikatan dengan reseptor mu atau reseptor opioid yang ada di saluran cerna. Jadi dia tidak masuk ke CNS sehingga resiko ketergantungan atau resiko yang tidak diinginkan dari penggunaan opioid itu tidak terjadi. Tapi kelemahannya, walaupun loperamid ini merupakan agonis opioid, tapi dia tidak bisa digunakan untuk mengatasi nyeri. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa sampai ke sistem saraf pusat, ataupun kalau sampai itu kejadiannya sangat kecil gitu, sehingga kemampuan sebagai analgetiknya kecil. Kan kita tahu persepsi nyeri itu di sistem saraf pusat. Analgetik opioid itu dia kerjanya di sistem saraf pusat. Jadi kalau obatnya nggak bisa menembus sawar darah otak, otomatis dia nggak bisa sampai ke sini, nggak bisa berfungsi sebagai analgetik gitu. Nah, yang selanjutnya tadi itu kan adsorben ya. Nah, untuk adsorben sendiri itu dia mekanisme kerjanya adalah dengan cara tidak spesifik. Maksudnya tidak spesifik itu seperti apa? Dia tidak berikatan dengan reseptor, dia tidak mempengaruhi enzim. Tetapi di sini contohnya kan tadi ada kaolin, pektin, gitu, bismut. Nah, jadi ini contohnya ini kaolin. Kaolin ini, nah ini di saluran cerna. Di saluran cerna di sini ada toksin. Nah, ada toksin. Nah, yang dihasilkan oleh si bakteri gitu. Jadi ada toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau oleh makanan gitu. Itu nanti nih kaolin di sini saya tandai hijau besar seperti ini ya. Nah, ketika seseorang minum kaolin, dia masuk ke dalam sini, masuk ke dalam saluran cerna, nanti si toksin ini dia akan mengikat pada kaulinnya, mengikat pada kaulin. Nah, nanti dia akan dibawa dieliminasikan gitu. Jadi dia fungsinya adalah sebagai adsorben, dia menyerap racun yang ada di dalam tubuh atau toksin yang ada di dalam tubuh. Seperti itu. Oke, jelas ya mekanisme kerjanya. Nah, jadi teman-teman, mungkin ini sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi dari segi ini usus besar ya. Karena di sini proses pembentukan feses, patofisiologinya itu apa? Jadi intinya di sini itu seharusnya terjadi
penarikan kembali atau reabsorpsi. Terjadi reabsorpsi kembali elektrolit dan air ke dalam tubuh. Ini tubuh, di sini tubuh. Nah, ini usus. Nah, harusnya elektrolit dan air itu diserap lagi oleh tubuh. Tetapi pada orang yang mengalami diare, karena bisa terjadi perubahan tekanan osmotik, kemudian adanya hipermotilitas, jadi gangguan pada motilitasnya, kemudian karena adanya eksudat ataupun inflamasi, kemudian adanya osmotik motilitas, kemudian eksudat, yang terakhir ada gangguan sekresi. Nah, di sini menyebabkan harusnya elektrolit itu dia diserap oleh tubuh, tapi pada orang yang mengalami diare karena beberapa hal ini itu menyebabkan elektrolitnya tidak bisa diserap oleh tubuh. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sini elektrolit dan air itu menumpuk di sini. Gitu. Nah, elektrolit dan air yang menumpuk di sinilah yang menyebabkan konsistensi dari fesesnya itu lembek. Nah, kemudian adanya air, adanya tadi elektrolit ini menyebabkan massa yang ada di dalam usus besar ini volumenya semakin besar. Volume yang semakin besar ini menyebabkan gerakan peristaltiknya ini cepat. Kalau gerakan peristaltiknya cepat, fesesnya encer, maka terjadilah diare. Jadi konsistensinya sudah lembek. Kemudian frekuensinya itu juga cepat karena adanya gerakan dari peristaltik. Nah, ini patofisiologinya. Selanjutnya bagaimana dengan obatnya? Yang pertama tadi kita tahu di sini karena gerakan peristaltiknya tadi yang meningkat, maka kita butuh obat nih yang menghambat atau menurunkan gerakan peristaltik ini tadi. Kemudian di sini yang kedua obatnya, elektrolit yang harusnya masuk ke dalam tubuh berkurang, maka kita perlu pengganti elektrolit. Nah, habis itu di sini penyebabnya. Tadi bisa ada inflamasi, bisa adanya sekresi dari toksin, dari infeksi tadi gitu. Nah, ini kan dari adanya infeksi bakteri tadi, adanya toksin di sini. Maka obat berikutnya yang perlu diberikan adalah nih, menyerap toksin ini. Nah, baru yang keempat itu atasi penyebabnya. Misalkan karena bakteri, maka nanti diberilah antibiotik. Gitu. Jadi ini 4 macam obatnya. Nah, terus bagaimana mekanisme kerjanya? Kalau pengganti elektrolit ini jelas sekali. Jadi kalau pengganti elektrolit, maka mekanisme kerjanya yang mengganti elektrolit gitu. Kemudian kan harusnya Na-nya tadi, Na dan K plusnya itu harusnya masuk. NaCl harusnya tadi masuk ke dalam tubuh, tapi karena tidak mampu, maka perlu diganti lah tadi elektrolitnya. Jadi dia ke penggantian elektrolit. Yang kedua, ini tadi yang adsorben, yang dia menyerap. Jadi ini misalkan ini obatnya, maka nanti obat ini akan menyerap racun. Nah, dia menyerap kemudian dibuang, dieliminasi. Sedangkan yang ketiga tadi, yang ketiga ini si penurun motilitas. Nah, ini mekanisme kerjanya seperti apa? Dia adalah agonis opioid. Karena dia agonis opioid, maka di sini dia akan berikatan dengan reseptor mu yang ada di saluran cerna. Sehingga efek yang terjadi adalah efek opioid pada saluran cerna, yaitu penurunan dari gerakan peristaltik tadi. Oke, sudah selesai. Jadi silahkan teman-teman pelajari. Jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa didiskusikan lewat Zoom ya. Tuh.